Terima kasih Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagi kami, dan hanya Engkau, karena semuanya itu adalah karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik. Buat kami dapat bersyukur kepadamu dan tetap berkata, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sampaikan apa yang Kau mau. Haleluya. Amin. Saudara, hari-hari ini itu sebetulnya saya sendiri terus terang tidak tahu. Banyak hal ku tak mengerti. Sampai tadi malam saya dipanggil Tuhan sendiri. Saya bangun kira-kira jam 1 atau jam 2 itu. Terus saya sembahyang menghadap dan Tuhan katakan, waktunya tinggal cuma 5 menit. 3,5 tahun. Engkau tahu kenapa 3,5 tahun? Karena itu waktu yang sama dengan aku diutus Bapak turun ke dalam dunia. Jadi 3,5 tahun ini pelayanan kita harus diubah. Maksudmu diubah itu bagaimana? Kamu belajar dari firman. Jadi pelayanan kita mulai sekarang harus diubah seperti 3,5 tahun Tuhan Yesus datang dan menyiapkan segala-galanya untuk kedatangannya Dia kedua kali. Lalu saya katakan, caranya bagaimana Tuhan? Apakah kita harus bagaimana? Nah, saya minta supaya semua berdoa, supaya mendapat bagian daripada pelayanan itu. Terutama para pimpinan, kita harus belajar. Karena dalam waktu masa 3,5 tahun, bahwa pelayanan kita di dalam dunia ini diubah. Tidak seperti yang biasa kita lakukan sekarang ini. Berubah. Nah, disesuaikan dengan 3,5 tahun cara Tuhan Yesus di dalam dunia sampai nanti kedatangan Dia kedua kali. Nah, ini dibagi beberapa bagian. Bagi para pemimpin itu harus banyak berdoa dan tanya Roh Kudus. Sebetulnya saya sendiri sudah diajari Tuhan selalu ngajar kepada saudara,
Tanya Tuhan Roh Kudus, bagianmu apa? Karena ternyata bagiannya itu banyak. Contohnya di dalam 3,5 tahun Tuhan mendidik murid-murid. Dari murid-murid Tuhan, sebetulnya muridnya Tuhan kan cuma 12 rasul. Tapi sebetulnya itu banyak, 500 lebih yang dimuridkan oleh Tuhan. Tapi dari 12, toh tetap ada yang gugur. Jadi kalau dalam 3,5 tahun ini banyak hamba-hamba Tuhan gugur, jangan kaget. Biasa. Tuhan sendiri pun murid-muridnya pada berguguran. Petrus, semua pada waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, tidak ada satu orang muridnya yang mampu mendampingi dia. Sampai murid yang terkasih sekalipun meninggalkan dia. Semua. Makanya Tuhan Yesus berkata, tetapi Bapakku tidak meninggalkan aku. Tapi saudara perhatikan, di atas kayu salib, dia berteriak juga. Eli, Eli lama sabachthani. Bapak, Bapak, seolah-olah ditinggalkan. Apakah Bapak meninggalkan? Tidak. Dia tidak sanggup melihat anaknya seperti itu. Tapi karena itu kehendak dia demi menyelamatkan kita, dia korbankan anaknya. Dan di atas kayu salib itu dia tidak tahan. Dia memalingkan wajahnya, bukan meninggalkan. Memalingkan wajah. Hanya memalingkan wajah saja, anaknya Tuhan Yesus sudah berkata, kenapa engkau tinggalkan aku? Dan itu kenyataannya, saudara. Hidup kekristenan, kalau kamu memalingkan atau meninggalkan Tuhan, atau sikap hatimu berubah, sama dengan Tuhan memalingkan wajah. Dan kalau Tuhan memalingkan wajah, hidupmu kacau. Tidak ada yang bisa kecuali menyerah sampai kepada mati. Itu kuncinya. Makanya Tuhan berkata, setialah sampai akhir. Dalam dunia kamu menderita, tapi percayalah, aku sudah mengalahkan dunia. Makanya dibagi dalam beberapa bagian. Jadi hamba-hamba Tuhan, murid Tuhan dari rasul-rasul maupun 500 maupun yang lain. Jadi kita menjadi hamba anak-anak Tuhan, kita harus fokus sama Tuhan. Jangan fokus dengan perkara-perkara yang lain di dunia ini. Maupun istri, suami, anak-anak, itu tambahan. Tapi yang penting adalah pribadi Tuhan dan hatimu. Banyak orang hidup dengan Tuhan itu dengan pikirannya. Dengan cara memikirnya sendiri. Dikiranya kalau pikirannya begini untuk Tuhan itu baik, belum tentu.
Kita kerap kali tidak bisa mengerti. Makanya sampai saya selalu katakan, tambah dekat Tuhan, tambah dekat sampai akhirnya saya bilang, banyak hal ku tak mengerti. Benar-benar tidak bisa mengerti. Tidak bisa menebak Tuhan. Memprediksikan Tuhan. Tidak bisa. Yang kita butuhkan adalah sikap hati yang selalu fokus sama Tuhan dan hineni, rendah hati, selalu katakan, Tuhan, aku tidak bisa lepas daripadamu. Makanya saya dibekali Tuhan. Pada waktu dipanggil Tuhan menjadi hambanya, Tuhan bilang, ingat, setiap kali kamu harus katakan, Lukas 10:17, aku adalah hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadaku. Selainnya adalah hak Tuhan. Dan kalau saya dibekali Tuhan begitu, saudara harus ingat, setan tidak pernah tinggal diam. Dia punya kerja adalah menekan, menarik, atau mendorong. Jadi kalau dikatakan tidak berguna, malah dia berkata, loh kamu tidak ada gunanya, dihina, diapakan. Nah, tapi ingat, apapun yang terjadi, itu baik. Sebab setan itu jahat sekali, licik sekali. Kalau dikatakan tidak berguna, kemudian dilihatkan hamba-hamba Tuhan Stefanus disiapkan mati. Rasul-rasul 12 pun mati semuanya. Makanya saya itu mengucap syukur. Setelah mengalami berhidup dengan Tuhan, itu saya bisa mengerti. Tapi mengertinya bagaimana? Contohnya, Thomas, Andreas, ya, ditarik kereta, badannya pakaiannya sampai hancur, sampai kulitnya, sampai dagingnya hancur, tinggal tulang. Apakah itu sakit enggak? Sakit enggak? Kerap kali kita bayangin ya toh. Saya juga bayangin. Wah Tuhan, itu kok salah satu rasul kok tetap kayak gitu. Tuhan bilang, ya, iya, bukan enggak, iya. Waduh kayak apa? Tuhan malah ngomongin sama saya, Pak. Alami nak. Hah? Alami. Ya. Tapi cara Tuhan itu memang luar biasa. Jadi tahun 75 Tuhan bilang, alami. Kamu mengalami kelumpuhan pada waktu belum jadi hamba Tuhan. Jadi kalau saya bilang belum jadi hamba Tuhan, itu pun kategorinya lain. Yang saya maksud tahun 73 saya belum full time. Tapi hamba Tuhan iya. Sebab jadi dokter tetap praktek, tetap khotbah, tetap pelayanan. Jadi yang mana yang benar? Semua benar. Pelayanan maupun jadi dokter, maupun sekuler, maupun apa, tapi juga khotbah jadi hamba Tuhan. Makanya dari itu sudah. Saudara itu kalau dengar kesaksian, khotbah, maupun pelayanan, jangan menghakimi. Jangan dinilai sendiri. Sebab setiap orang mempunyai pengalaman pribadi demi pribadi bersama dengan Tuhan. Masuk surga enggak?
gandeng-gandengan pinter. Tapi nyatanya kamu kepengen gandengan. Sudah tahu kalau udah gandeng-gandengan, tapi tetap kepengennya gandengan. Nah piye coba? Makanya gandengannya yang mau gandoli itu dibikin ribut. Enggak boleh soalnya. Dan Tuhan itu aneh, cemburuan. Istri saya aja kalau ngomong sama, aku kepengen ini. Tuhan ini bilang, ada aku. Iya Tuhan, engkau kan enggak terasa. Itu saja Tuhan sudah cemburu. Sampai akhirnya dia datang, dia tepuk pundaknya, dia bilang, ini aku, jangan takut. Aneh enggak? Maka dari itu saudara, kalau kita itu enggak ngalami sendiri, enggak bisa mengerti. Hidup dengan Tuhan itu harus ngalami sendiri. Enak enggak enak, tapi ngucap syukur. Enak, meskipun sakit. Tapi enak. Enaknya apa? Sakit ya sakit, tapi ternyata ada batas ambang sakit. Saya pada waktu pertama kali dididik Tuhan mengenai penderitaan itu, ya lumpuh, kematian. Ternyata daging kita kalau mengalami kematian itu sakit. Saya bilang, Tuhan ini kaki saya mulai membiru, mulai mati. Ya, jawabannya juga iya. Jadi enggak, jangan takut, enggak. Iya. Makanya saudara itu kenali Tuhan. Kok sakit Tuhan? Iya. Kalau sudah bilang ya, pikirku kan ya sudah sampai situ toh. Enggak, tambah lama tambah parah. Kok tambah sakit Tuhan? Iya. Terus aku bilang, terus bagaimana ini? Ngucap syukur. Nah, pada waktu itu saya belum tahu ngucap syukur, taunya apa? Makasih, makasih, hanya terima kasih toh. Tapi terima kasih tambah sakit. Jadi bukan berarti kalau bilang ngucap syukur itu terus hilang. Kok enak? Enggak. Tambah parah, sampai satu saat tertentu, plus. Enggak terasa. Dan Tuhan enggak ngomong, jangan takut, nanti hilang. Enggak. Sakit. Lama-lama, sakit sekali. Ujungnya apa? Mati. Jadi pada waktu saya tahu itu sudah mau mati, saya teriak sekeras-kerasnya. Karena pikir saya terakhir. Game. Jadi kalau kamu mengalami segala sesuatu mentok, tapi belum nyerah, itu belum. Mentok itu sampai mati terus kamu bilang, terima kasih. Nah itu game. Demikian juga itu pada waktu mentok terakhir, saya teriak, terima kasih. Saya pikir terakhir. Meledak, dial. Malah selesai. Tuhan malah bilang, itu selesai. Selesai pikirku mati, loh kok malah hidup. Loh kok hidup Tuhan? Iya, selesai. Oh, ternyata ada ambangnya Tuhan. Ya. Maka dari itu saudara, itu yang pertama. Yang kedua beda lagi. Pengalamannya sama, tapi beda. Yang kedua Tuhan itu enggak bilang, enggak bilang gini, enggak apa-apa. Alami nak,
nanti kamu ngalami. Yang kedua, ngucap syukur. Belum apa sudah, oh tahu, wah, itu pasti sengsara sakit. Terima kasih, terima kasih. Cepat-cepat sebabnya apa? Sakitnya ndang pikirnya. Tapi justru di situ Tuhan bilang, karena kamu ngucap syukur, jadi sakitnya sudah cepat hilang. Jadi menderita tapi tidak sakit. Nah, beda lagi itu. Ada penderitaan tidak sakit. Tapi ada penderitaan yang sakit. Sebab tubuh, jiwa, dan roh. Maka dari itu saudara, yang penting adalah sikap hati. Karena Tuhan sudah berkata 3,5 tahun. Bertahanlah, percayalah. Hanya 3,5 tahun. Nah, tadi malam tuh sampai saya dibangunin, dipanggil. Sampai saya tuh berteriak. Tadi tidur ini sampai ngomong, ada apa? Karena apa? Yang manggil, AL tidur sama saya di sebelah enggak dengar. Tidur nyenyak dia. Tapi lucunya yang manggil suara istri saya. Bukan Tuhan. Yang ada apa? Ternyata Tuhan. Jadi Tuhan tuh kerap kali kalau manggil belum tentu suara dia. Kadang-kadang suara saya, kadang-kadang suara istri, kadang-kadang suara anak, kadang-kadang suara cucu. Tuhan tuh sak mau-mau nih. Jangan dibatasi. Kamu nanti kerap kali kan kamu tahu gitu terus. Siapa yang ngomong? Ya dek Tuhan, dek setan. Nah itu sudah salah satu hal di dalam pikiranmu. Selalu kamu mau jalan menurut pengertianmu sendiri. Jangan, itu segera harus ditinggalkan. Karena waktunya sudah singkat, kita hanya hidup berfokus kepada Tuhan. Bukan berarti lalu pekerjaan, lalu sembarang tinggal. Enggak. Ini hanya sikap hati. Ngerti enggak? Sikap hati sama tindakan itu beda lagi. Maka dari itu harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jangan sampai nanti seperti firman Tuhan dikatakan, yang di depan jadi yang terbelakang. Ya toh, kan rugi. Yudas yang makan dengan Tuhan, tidur dengan Tuhan, kecewa juga. Kenapa? Sikap hati. Tapi tidak usah kamu lalu Yudas dinilai kayak gini. Sebab setan itu jahat sekali. Sehingga akhirnya ada agama Yudas. Karena apa? Dipikirnya Yudas itu pasti selamat lah. Dipakai Tuhan luar biasa. Sudah menyalibkan Tuhan. Tapi Tuhan sudah ngomong. Itu bisa dibalik sampai Yudas selamat. Dan Yudas jadi contoh. Saya bilang, Alkitab sudah ngomong. Yudas itu anak kebinasaan. Aku milih kamu 12 murid, satu di antaramu setan. Oh, jadi dari permulaan tuh Tuhan sudah tahu kalau itu setan. Iya. Kenapa dibina terus? Itulah Tuhan. Tidak bakal ngerti. Sak mau-mau nih dia. Itu Tuhan. Kita ciptaannya itu harus benar-benar sadar. Kita diciptakan untuk apa? Jangan sampai kamu diciptakan seperti Yudas. Ngerti? Sampai sekarang ada pelajaran juga.
mengatakan begini. Kita ini dipilih Tuhan untuk menggantikan kedudukannya Lucifer. Jadi bukan Tuhan Yesus. Dan dikatakan Lucifer diciptakan lebih pertama daripada Tuhan Yesus. Saya bilang hati-hati. Di dalam Wahyu ditulis Yesus berkata, aku adalah ciptaan yang pertama. Tidak ada yang lebih nomor satu kecuali Yesus. Kemudian, kok Yesus sudah ada? Sudah. Saya juga sampai tanya itu. Masa Tuhan, kamu itu kalah hebat sama setan? Tuhan bilang, enggak. Nah kenapa pada waktu engkau diciptakan kok engkau seolah-olah kalah sama setan? Enggak kalah, Tuhan itu enggak pernah kalah. Dia itu luar biasa. Tapi setelah diceritakan Tuhan sendiri saya bilang, Tuhan tuh hebat luar biasa. Itu saya diceritain Tuhan, dipelintir sama setan lagi. Katakan kamu menghina Yesus. Masa Yesus diumpamakan kayak amuba? Aku bilang, aku ini diceritani Tuhan sendiri. Tuhan itu rendah hatinya luar biasa. Jadi disamakan apa? Enggak masalah. Makanya perkara nama juga Tuhan Yesus tidak pernah masalah. Sebab namanya itu memang macam-macam. Karena dari permulaan Tuhan berkata, Allah berkata, aku adalah aku yang mengutus aku, kata Musa, untuk menemui Firaun. Nah memang dia yang permulaan, tidak punya nama. Ya dia sendiri bingung, namaku apa? Wong dia yang utama. Kau tanya, Bapak siapa? Aku. Nah, dia nyebut, kamu Yehova. Ya boleh, tidak apa-apa, mau sebut apa, mau lah. Disebut Allah yang Maha Kuasa, mau. Bijaksana, mau. Kebenaran, mau. Makanya pada waktu saya diberitahu, saya bilang, Tuhan keadilanmu di mana coba? Orang yang di ujung hutan sana tidak pernah kenal engkau. Kalau mati piye? Aku bilang, bisa selamat? Bisa. Kenapa bisa selamat? Lalu Tuhan tunjukkan, tuh itu di ujung dunia. Tidak kenal aku, tidak kenal Injil. Dia menyembah pohon. Nah terus Tuhan bilang, tuh lihat tuh nyembah apa? Nyembah pohon. Dia nyari apa? Dia bilang, aku sedang nyari kebenaran. Yang dimaksud kebenaran itu apa? Ya hati nuraninya dia sendiri, tidak ngerti apa-apa. Tuhan ini muncul. Dia, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tok. Lalu dia bilang, aku percaya engkaulah kebenaran. Udah. Terus selamat. Lah kok enak aku bilang gitu. Kita yang jungkir balik gini, belum tentu selamat. Iya. Nah kenapa begitu? Lah memang dia ya belum kenal, belum ngerti kok. Makanya ada ayat, tiap orang dituntut menurut perbuatannya. Jadi karakter itu penting sekali. Dan sikap hati itu penting. Saya bilang, orang itu selamat. Loh kok enak? Cuma bilang, oh aku percaya kebenaran. Ya. Dia percaya iman. Nah, ya deh yang datang itu, kamu deh setan. Nah, dia tahu nih, aku tahu dia tulus, dia selamat. Wah, jadi bagaimana Tuhan? Aku bilang,
Terus orang yang jahatnya kayak begitu. Ini jahatnya sedikit. Dua-dua masuk neraka, ya toh? Terus dihukum kekal. Di mana adilmu? Aku bilang. Tuhan bilang, enggak, aku tetap adil. Yang tahu sedikit dihukum sedikit, yang tahu banyak dihukum banyak. Lah dua-dua kan masuk kekal? Enggak, aku yang ngukur. Nanti satu saat setelah berapa ribu tahun sudah hilang, ya hilanglah, balik kepada tidak ada. Nah jiwanya kemana? Hilang lagi, tidak ada. Oh, terus nanti yang kekal di neraka siapa? Setan. Sama siapa? Sama dukun-dukun pengikutnya. Oh, banyak perkara kita tidak tahu, saudara. Tapi kalau kita tahu, kita nanti bisa ngucap syukur. Apapun, mati pun, oh murah. Sebabnya apa? Kita tinggal bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Maka dari itu, saya tadi malam itu dibangun sampai saya tidurnya itu, tidak karu-karuan. Nyenyak ya ada nyenyak. Tidak tidur ya tidur ya. Nah, AL tidur sebelah saya, dia bilang gini, Kong tidurnya kok tidak bisa tenang ya. Siapa yang tenang? Wong sedang mikiri Tuhan. Semalaman ya segitu biasa lah. Ngucap syukur senantiasa. Jadi kita itu harus berubah karena Tuhan berkata pelayanan kita harus diubah. Caranya bagaimana? Saya sendiri tidak tahu. Mahanaim bagiannya Iin. Bagaimana caranya? Tanya Tuhan sendiri. Bagiannya apa? Nanti Agung pun saya kasih tahu. Berubah. Harus 3,5 tahun seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus di dalam dunia. Itu yang harus kita contoh sebagai pola. Nah sebagai apa? Tahu. Saya hanya dikasih tahu begitu, saya sampaikan. Selanjutnya tanggung jawab sendiri-sendiri. Masuk surga tidak gandeng-gandengan. Jadi hidup kekristenan saudara itu harus pribadi. Ya, makanya banyak yang lihat gini, di surga nanti kursi kedudukan orang-orang yang anu itu banyak embok-embok. Oh aku bilang iya betul, karena embok-embok itu sing tukang sembayang. Karena seperti yang dialami oleh seorang hamba Tuhan yang terkenal. Ya KKR, dia luar biasa menyembuhkan, dia mujizat. Terus malaikatnya datang bawa mahkota. Pikirnya dia, buat saya. Hamba Tuhan. Lewat di belakang, lu kok jalan terus? Mahkotanya dibawa terus. Dikasih siapa? Mbok-mbok yang sedang duduk di pojok. Loh, kenapa mbok-mbok? Tuhan berkata, kamu melakukan mujizat ini karena mbok itu sing sembayang. Oh, berarti bukan karuniaku Tuhan. Mbok itu yang sembayang. Oh, mahkotanya pemilik dia. Iya. Lah aku dapat apa? Ya dapat nama lah. Wong kamu yang melakukan. Ya toh? Habis itu mboknya yang dapat. Makanya di Mahanaim belum tentu itu bagiannya Iin. Belum tentu itu bagiannya Stephen. Belum tentu bagian hamba-hamba Tuhan yang lain. Itu ada pendoa-pendoa
yang tidak kelihatan. Makanya saya katakan, kalau kamu melakukan firman Tuhan pelayanan, jangan lihat hasil. Karena hasil itu belum tentu milikmu. Kita adalah hamba yang tidak berguna, melakukan bagian yang Tuhan tetapkan. Selesai. Nanti hasilnya apa? Terakhir. Nanti kamu dapat apa? Dari situ kamu nanti tahu. Tapi kalau kamu punya sikap hati, hineni, rendah hati, kau akan lihat. Dalam dunia ini kau diberitahu. Tuh bagianmu, tuh bagianmu. Kamu cuma bilang, bukan aku Tuhan, tapi Engkau yang menyediakan buat aku. Harus begitu. Maka hidupmu enak. Enak itu juga ada 3 enaknya. Contohnya aku. Aku ini selesai mau mati, tidak boleh mati, tidak boleh. Aku ini kenapa Tuhan? Karena aku sedang cari orang model kayak kamu, tidak ada. Nah, ya memang tidak ada. Wong ini diciptakan manusia yang luar biasa jeleknya. Tapi Tuhan sayang. Karena apa? Tuhan bilang, aku beri kamu contoh untuk jadi contoh. Jadi tidak boleh mati. Bingung aku. Nah, baru saja ke Semarang. Saya ke Semarang, cek kesehatan. Karena disuruh ke Australia, dan Australia itu ya aneh-aneh lagi. Boleh cek kesehatan hanya di Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Dulunya Bandung. Nah, ya toh, waduh ya sudahlah. Aku milih Semarang aja karena apa? Ada pesawat, 1 jam sana, pulang sehari, besok pulang. Kan enak. Daripada Bandung, Jakarta, macetnya setengah mati, di jalan 5 jam, pulang 5 jam. Ya toh? Wah sengsara. Saya bilang Semarang. Nah, sampai Semarang dicek. Wah luar biasa. Aku sendiri yang jadi pasien melongo. Kenapa? Tekanan darahku sama gula darah sempurna. Sampai saya bilang, mana mungkin Tuhan? Tiap hari tak cek loh. 170, 150. Gula darahnya juga 170. Ini di sana gula darah sempurna. Tekanan darah 120, 80. Mana mungkin? Masa orang 80 kok bisa punya tekanan darah sempurna? Wah, aku bilang, ini bukan ini cuma Tuhan mau nunjukin. Wes santai saja. Jadi saya relax aja. Nah, habis itu ada orang-orang pendoa datang. Pak, saya dapat penglihatan. Bapak itu tinggal Bapak sama Pak Agung. Loh, lah yang 6 hamba Tuhan di lainnya, enggak tahu di mana. Wah itu Bapak itu berdiri ya, modelnya ya kayak gini nih loh Pak. Bapak selalu gini. Nah terus Pak Agung ya cuma di sebelah Bapak lihat man. Aku bilang kalau bukan Tuhan enggak mungkin. Sebab ada Holy Stadium lebih gede daripada Holy Stadium Semarang. Kira-kira 2 kali lipat Pak. Wah gede sekali, orang tuh begitu puluhan ribu. Aku cuma gini dok, terang Tuhan tidak mungkin. Nah, pendoa itu longsor di depan saya, terus dia bilang gini, saya cuma berdoa, tapi lucu Pak, di kaki di ujung sini ini, di polok, bahasa Jawa ini polok.
Bahasa Indonesianya apa? Ora ngerti. Itu ada tulisannya 92. Apa ya Pak? Loh, ya aku meneh sing punya ya ndak ngerti. Terus anaknya bilang, itu nanti Pak Yusa umurnya 92. Mati aku, ora aku. Wes ora. Hah? 80. Iya. 92 itu kan berarti 12-13 tahun ya toh. Wah bodol aku minuman. Wis jangan. Nah, 92 itu maksudnya apa? Itu dicap di kaki ingkong. Apa itu? Orang ngerti. Makanya sudahlah, jangan sok pengen mengerti. Pusing. Ya toh, pusing loh. Lebih baik santai. Gelinding baik. Ngucap syukur. Ya toh. Karena Tuhan itu baik. Ya toh. Jadi saya tambah sehat. Tambah ada apa-apa ya wes sudah. Naik tingkat 5. Nggak berhenti kong. Tapi yang melaku terus. Maka dari itu saudara, hiduplah dengan Tuhan. Itu penuh percaya, hanya dengan penuh percaya. Dan 3,5 tahun ini, itu ada penderitaan, tapi ada juga kemuliaan, ada juga yang kamu selalu geleng-geleng kepala. Banyak hal ku tak mengerti. Ucap syukur saja. Ya, jadi Mahana bagiannya apa? Tanya Tuhan sendiri. Dirubah oleh Tuhan ini. Bagianmu apa? Tuhan yang tahu. Ya, sebab selama Tuhan di dalam dunia yang mengikut Tuhan, itu ada orang yang mempersembahkan hartanya. Ya toh? Ada juga murid-muridnya. Ada juga murid yang setengah murid, setengah enggak. Ya, macam-macam. Tapi ingat, ada juga orang-orang yang disayang Tuhan. Seperti Maria Magdalena. Itu ngerjain apa juga pelacur itu? Ayo. Ngerjain apa? Orang disayang Tuhan Maria Magdalena. Sampai orang dunia bilang apa? Itu gundie Yesus. Sampai makamnya saja diurusi. Tapi Tuhan itu enggak urusan. Tuhan lihat hati. Nah, enggak tahu nanti. Kita nanti di surga ketemu Maria Magdalena itu jadi apa? Jadi permaisuri, jadi apa? Enggak ngerti. Jangan menilai. Yang penting dirimu dewek. Kamu dijadikan Tuhan apa? Ngucap. Percayalah Tuhan itu baik. Jadi 3,5 tahun ini hadapi dengan sukacita. Ya, sebab aku sendiri terus terang suruh ngomong di sini aku sampai ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku ini enggak ngerjain apa-apa. Ngomong di depan pekerja-pekerja warrior jago perang. Aku ini bakal ngomong apa Tuhan. Terus dengar lagi dari Irin kemarin bos-bos pada belajar. Aku ini ngomong apa? Nggak taunya tadi malam dipanggil. Gue ngomong ini. Oh ya. Habis iya ya, lalu saya bilang apa? Lah bagianku apa? Ngucap syukur. Ya, maka dari itu
Wes toh, jangan terlalu banyak tanya. 3,5 tahun mau ada apa? Orang ngerti. Suruh apa? Lakukan bagian kita. Kalau suruh mati ya pulang. Ya toh? Kalau suruh nanggung sengsara, amin. Yang cepat mati ya beneran. Ya toh? Itu Tuhan. Ngerti enggak? Wes santai baik. Gelinding baik. Nikmati baik. Hidupmu akan luar biasa. Amin.